Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidup. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sungguh kasih setia Tuhan tidak terbatas. Kuasa-Mu selalu ada dalam hidup kami. Oh, terima kasih Tuhan. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Salam, saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini Kamis tanggal 21 Mei 2020, kita akan bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama dengan keluarga di rumah kita masing-masing dalam rangka memperingati hari kenaikan Yesus ke sorga. Kita selalu percaya bahwa kuasa kasih Tuhan Yesus Kristus selalu berada dalam kehidupan kita sekalian. Kiranya sukacita, kasih, dan berkat Tuhan Yesus Kristus selalu melingkupi saudara dan keluarga. Pendeta yang melayani kita pada hari ini adalah Ibu Pendeta Eliani di STH. Baiklah, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah dan kita masuk dalam saat teduh. Jemaat sekalian diundang berdiri.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai saudara. Hadirlah bersama kami ya Tuhan. Jemaat persilakan duduk. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 218 bait 1 dan yang kedua. Marilah kita berdoa, menyesali dosa kita dan memohon pengampunan Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang di sorga, kami datang kepadamu memohon Engkau mengampuni kami yang kerap abaikan melakukan setiap perintah dan kehendak-Mu. Kami memohon kasih-Mu bagi kami di mana kami sering melangkah jauh dari hadapan-Mu. Kami mementingkan diri kami sendiri dan tidak peduli dengan sesama kami. Kami sukar untuk mengasihi dan menyatakan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami mampu menguasai diri kami dan tekun melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan ini dan selalu membawa sukacita berkat-Mu. Amin. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jemaat sambut dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 402 bait 1 dan yang kedua. Ku berluka
Ya Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas hari-hari hidup yang Engkau anugerahkan bagi kami. Kami bersyukur jika hari ini bersama umat-Mu, kami boleh merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Engkau telah menyatakan diri-Mu yang berkuasa atas kehidupan dan segala sesuatu. Engkau Allah kami yang kami sembah dan muliakan. Terima kasih atas kasih sayang Tuhan yang melingkupi kami. Kini kami akan bersama membaca firman-Mu. Kuasa Tuhan menaungi kami agar firman-Mu boleh kami nyatakan dalam setiap hidup kami. Amin. Pembacaan Alkitab untuk kita pada hari ini sesuai dengan nas Almanak DKE, yaitu terdapat dalam Mazmur pasal 47 ayat 1 hingga yang ke-10 yang demikian bunyinya. Dengan perikop Allah Raja seluruh bumi. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita, suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita, kebanggaan yang Yakub yang dikasihinya. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai, ya Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah bagi Raja kita, bermazmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi, bermazmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa, Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul sebagai umat Allah Abraham. Sebab Allah yang empunya perisai-perisai bumi, Ia sangat dimuliakan. Sampai sedemikian jauh pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama berdiri mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Kuasa, Hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang-orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam rangka kita memperingati hari kenaikan Yesus ke sorga pada hari ini, nas firman Tuhan bagi kita diambil dari kitab Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai dengan ayat yang ke-53. Sebelum kita akan bersama-sama membaca dan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan Allah kami di dalam Yesus Kristus. Karena kasih dan anugerah-Mu, kami boleh menikmati kehidupan kami. Karena kasih dan anugerah-Mu pula ya Tuhan, saat ini kami boleh memperingati hari kenaikan Yesus ke sorga. Oleh sebab itu, saat ini pula karena anugerah-Mu, kami bersama-sama akan mendengar firman-Mu. Oleh sebab itu berkati kami,
perlengkapi hidup kami. Biarlah momen peringatan hari kenaikan Yesus ke surga hari ini memberikan pembaharuan iman, harap percaya kami kepadamu, agar kami boleh menjalankan hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai dengan ayat yang ke-53 saya akan bacakan bagi kita demikian. Dengan dua perikop, Yesus menampakkan diri kepada semua murid dan kenaikan Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yaitu bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semua ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian firman Tuhan. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera Bapak Ibu, sidang jemaat sekalian yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Saya percaya kita semua ada dalam sukacita dan kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan oleh Tuhan dimanapun kita berada saat ini, beribadah bersama dengan keluarga kita. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan dan berkat Tuhan senantiasa melingkupi kita sekalian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan berkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seperti biasanya orang tua atau juga pemimpin ketika ia akan pergi meninggalkan mereka, biasanya dia akan memberitahukan apa yang akan ia kerjakan, kapan dia akan pergi, dan pesan-pesan atau hal-hal apa saja, baik itu arahan, bimbingan yang akan disampaikan kepada mereka yang tinggal, kepada bawahan kalau dia pemimpin, untuk menjalankan pekerjaan mereka, agar walaupun orang tua atau pemimpin itu tidak bersama-sama mereka melakukan perjalanan atau berpisah dengan mereka, mereka tetap masih bisa menjalankan tugas, tanggung jawab mereka, pekerjaan mereka itu dijalankan dengan baik. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan berkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hal inilah juga yang dilakukan oleh Yesus kepada para murid. Ketika ia akan berangkat, ketika ia akan naik ke sorga, dia memberikan arahan, dia memberikan nasihat, dia juga memberikan pesan sekaligus juga penguatan kepada para murid untuk tetap melaksanakan, untuk tetap melanjutkan pekerjaan Injil di tengah-tengah kehidupan dunia ini.
walaupun secara kasat mata nantinya mereka tidak bersama-sama lagi, tetapi para murid masih memiliki tugas yang harus mereka jalankan, yang harus mereka teruskan untuk menyatakan tentang Injil Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi berkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, oleh sebab itu momen dari hari kenaikan Yesus ke sorga ini juga bagi kita orang percaya adalah sebuah momen di mana kita diingatkan kembali, dibaharui kembali iman dan pengharapan kita, dan bahkan juga diingatkan kembali tentang siapa Yesus yang kita imani, tentang siapa Yesus yang kita sembah, yang walaupun memang sekarang tidak bisa kita lihat secara kasat mata, tapi seperti apa dan bagaimana kita menjalankan tugas hidup kita, hakikat keberadaan kita sebagai milik kepunyaan Tuhan, sebagai orang-orang percaya. Dan Bapak Ibu, hari ini kita diberikan beberapa hal yang mengingatkan kita dan juga yang memberikan kita perenungan dari peristiwa seputar kenaikan Tuhan Yesus ke sorga dan ketika Ia naik ke sorga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi berkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang pertama dalam nas firman Tuhan hari ini, Yesus ketika Dia akan naik ke sorga, Dia mengingatkan kepada para murid bahwa Dia akan pergi dan berpisah dengan mereka. Itu bukan karena Yesus tidak mengasihi mereka, bukan karena Yesus tidak mau bersama-sama dengan mereka, tetapi apa yang dikatakan dalam firman ini, kepergiannya adalah penggenapan semua firman yang sudah disampaikan sebelumnya mengenai Yesus itu sendiri. Menjalankan semua firman adalah fokus yang harus mereka lakukan. Menjalankan firman Tuhan, pekerjaan Tuhan, rancangan Tuhan, itulah yang menjadi fokus yang harus dikerjakan oleh mereka. Dan itu yang diingatkan oleh Yesus kepada para murid. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ini juga mengingatkan kita sekalian bahwa kemungkinan ketika Yesus dan para murid ini berpisah, mereka tidak bersama-sama lagi. Mungkin ada banyak pendapat para murid, mungkin ada banyak hal yang ada dalam isi otak mereka. Mengapa kok Yesus meninggalkan kita? Mengapa kok Dia tidak bersama dengan kita? Mengapa kita enggak bersama-sama lagi? Bukankah lebih baik kalau kita memberitakan Injil bersama-sama? Bukankah lebih baik kalau kita bersama-sama seperti dulu? Tetapi Yesus ingatkan mereka, Dia pergi bukan karena tidak mau, tetapi fokus mereka, firman Tuhan, itu yang harus mereka genapi. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikian juga dalam keberadaan kehidupan kita. Kadangkala segala sesuatu, ketika fokus kita adalah melakukan firman Tuhan, kadangkala segala sesuatu yang kita alami dan jalani juga tidak memastikan bahwa kita akan menjalani kehidupan, mengalami kehidupan yang serba baik-baik saja. Kadangkala kita mungkin seperti tengah berpisah dengan Yesus. Dalam pergumulan, dalam berbagai macam hal kehidupan yang kita alami, kadangkala kita merasa bahwa seperti kita dipisahkan, ditinggalkan oleh Yesus menjalankan kehidupan kita. Tetapi Bapak Ibu, kita diingatkan pada hari ini melewati firman Tuhan ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, dan Tuhan tidak pernah berkehendak meninggalkan kita. Tetapi dalam setiap kondisi apapun hidup kita, pergumulan apapun hidup kita, Yesus mau ingatkan bahwa kita harus melakukan firman Tuhan. Fokus kita bukan apa yang kita alami. Fokus kita bukan pada kondisi yang sedang kita jalani, tetapi fokus kita dalam situasi apapun, kita tetap berfokus pada firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi berkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin juga kita pernah atau sempat berpikir ketika keadaan kehidupan tidak baik, kita mencari aman,
menurut kita. Kita tidak memfokuskan diri kita pada firman Tuhan. Karena kalau memfokuskan firman Tuhan, menurut kita, mungkin kita akan konyol. Oleh sebab itu kita mungkin bisa berpikir, nanti dulu firman Tuhan, saya harus cari jalan aman untuk saya. Yang pada akhirnya akan membawa kita kepada kekonyolan hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, oleh sebab itu firman Tuhan pada hari ini mengingatkan juga kepada kita yang kedua. Bukan Tuhan tidak mau tahu dengan kita. Ketika mungkin kita mengatakan bahwa sepertinya Tuhan meninggalkan kita. Atau mungkin ketika kita mengalami pergumulan. Ketika kita harus tetap fokus kepada firman Tuhan. Berarti kita seperti dalam tanda kutip orang yang tidak bisa berpikir. Tidak bisa menggunakan logika kita. Tidak Bapak Ibu. Tetapi apa yang dikatakan kemudian oleh Yesus? Dia paham situasi seperti itu. Oleh sebab itu dia lanjutkan dalam firman ini bahwa walaupun dalam keadaan yang demikian, dia tetap mengingatkan mereka. Mau tidak mau, suka tidak suka, sebagai para murid mereka adalah saksi. Mereka diembankan satu tugas seperti yang dikatakan dalam firman ini, bahwa mereka harus memberitakan tentang pertobatan dan pengampunan dosa, dan mereka harus sampaikan itu mulai dari Yerusalem. Dalam nama Yesus mereka harus menyampaikan berita pertobatan dan pengampunan dosa kepada semua umat. Artinya Yesus mau ingatkan kepada para murid saat itu, mereka nggak boleh cengeng, mereka nggak boleh terlalu baper untuk segala sesuatu yang saat itu akan mereka alami, untuk perpisahan yang akan mereka jalani. Untuk satu kekuatan mereka tetap fokus kepada firman Tuhan. Gak boleh cengeng sebagai orang percaya. Dan Yesus mengingatkan mereka, Yesus menguatkan mereka agar tidak cengeng. Apa yang dikatakan di sini? Bahwa aku akan mengirim kepadamu yang dijanjikan oleh Bapakku, yaitu Roh Kudus, Roh kebenaran, dan ia pasti akan menyertai dan bersama-sama dengan para murid. Sehingga Yesus katakan, kita nggak boleh cengeng untuk menjalankan segala sesuatu, untuk memfokuskan hidup kita kepada firman Tuhan. Kita harus teguh, kita harus kuat. Karena apa? Mengapa kita nggak boleh cengeng untuk menjalani hidup ini? Walau hidup kita rumit dan sulit, karena Yesus ingatkan, Dia menganugerahkan Roh Kudus yang akan memampukan kita. Hanya tinggal kita mau bersedia menerima dan menjalankan hidup kita dengan tuntunan Roh Kudus atau tidak. Kemudian penguatan yang berikutnya, dalam rangka Yesus naik ke sorga, kita bisa melihat apa yang dikatakan oleh firman ini. Ketika sampai saatnya Yesus akan naik ke sorga, Dia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Yang menarik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika tangan Yesus sedang terangkat memberkati mereka, Ia berpisah dan terangkat ke sorga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, tidak dikatakan bahwa setelah Dia memberkati, setelah tangan Yesus itu terangkat, lalu Dia turunkan kembali, baru Dia berangkat ke sorga. Tapi yang dikatakan dalam firman ini, pada saat tangan Yesus tengah terangkatlah Dia naik ke sorga. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Dia naik ke sorga masih dalam posisi yang sama, Dia masih dalam berkat yang sama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang dikatakan oleh Yesus, kita nggak boleh cengeng untuk memfokuskan hidup kita hanya kepada firman Tuhan. Kita tidak boleh terlalu baper dengan segala situasi kehidupan kita. Karena apa? Dia katakan Roh Kudus akan Dia kirim untuk menemani kita. Dan apa yang dilakukan oleh Yesus ini? Tangannya yang tetap terangkat ketika Dia naik ke sorga, menguatkan kita bahwa Dia tidak pernah menyimpan berkat itu.
Sampai pada saat dia nanti datang yang kedua kali, tangan yang tetap terangkat itulah yang selalu menolong dan memberkati kita. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, momen kenaikan Yesus ke sorga ini mengingatkan kita sekalian bahwa Yesus itu benar-benar Allah. Dia yang telah turun dari sorga menjadi sama seperti manusia kecuali dosa. Dia kembali sebagai Allah dan dia kembali ke sorga dalam kemuliaannya. Tetapi pada saat yang sama pula, ketika dia memproklamirkan dirinya sebagai Allah yang berkuasa di tengah-tengah hidup ini, dia tetap dalam berkat-Nya bagi kita yang masih harus berjuang, yang masih harus menjalankan roda kehidupan kita dalam dunia ini, yang masih diberikan tugas dan mandat untuk memberitakan tentang Injil Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya? Yesus tadi sudah bilang, selalu fokus pada firman Tuhan. Jangan pedulikan situasi apapun hidupmu. Jangan cari aman menurut engkau. Tetapi aman atau tidak aman, kalau kita fokus kepada firman Tuhan, maka apa yang dikatakan oleh Yesus, Roh Kudus menguatkan kita, dan tangannya yang terus terangkat ketika naik ke sorga, itu kekuatan kita. Bahwa dia tidak pernah menyimpan berkatnya itu sampai Maranatha, sampai dia kembali untuk yang kedua kali. Tangan Tuhan yang tetap memberkati itu selalu ada. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kondisi kita sekarang yang sangat terdampak karena pandemi COVID-19 ini, firman ini mengingatkan kita sekalian, tangan Tuhan yang tidak pernah dia turunkan ketika dia naik ke sorga, itu adalah bukti berkat Tuhan yang akan selalu ada dalam kehidupan kita. Walaupun kita serba sulit saat ini, dalam berbagai lini kehidupan kita terdampak oleh pandemi ini, tapi kita masih punya satu kekuatan. Kita punya Allah, kita punya Yesus yang adalah Tuhan. Dia yang mengatakan kepada kita bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan kita sendiri. Roh Kudus Tuhan memampukan kita untuk melewati masa sulit ini. Roh Kudus Tuhan memampukan kita untuk melihat keadaan sulit ini, dampak apapun yang ditimbulkan dalam masa pandemi ini, dengan kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Dan hendaklah ini menjadi kekuatan bagi kita sekalian orang percaya, dan itu bisa kita nyatakan dalam kehidupan kita, sehingga kita masih mampu menyaksikan kehidupan dan kebesaran kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan untuk kita selamat memperingati hari kenaikan Yesus ke sorga. Pada hari ini Tuhan memberkati. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau, ya Yesus Kristus, Tuhan Allah kami yang hidup. Kami berterima kasih ya Tuhan, pada hari ini bersama umat-Mu, kami boleh memperingati peristiwa kenaikan-Mu ke sorga. Dalam peristiwa ini Tuhan, kami diingatkan bahwa kami boleh memfokuskan hidup kami hanya menjalankan ketetapan, perintah, dan firman yang Engkau nyatakan bagi kami. Seperti apapun keadaan hidup kami, fokus kami adalah firman Tuhan. Karena dengan demikian ya Bapa Sorgawi, memang secara manusiawi sulit bagi kami, tapi pertolongan-Mu saja ya Bapa yang selalu memampukan kami, dan Engkau berjanji bahwa Engkau selalu meneguhkan, menguatkan kami untuk hanya memfokuskan diri kami kepada firman Tuhan melewati Roh Kudus yang senantiasa ada pada kami. Terima kasih karena pada hari ini kami diingatkan bahwa walaupun Engkau naik ke sorga, tetapi Engkau tetap memberkati kami. Walaupun Engkau berpisah naik ke sorga,
tapi Engkau, tangan-Mu yang berkuasa senantiasa melingkupi kami sekalian yang masih harus melanjutkan perjuangan kehidupan, bahkan pemberitaan Injil di tengah-tengah dunia ini. Perlengkapi hidup kami ya Bapa, perlengkapi kami sekalian umat-Mu, agar melewati hidup kami kemuliaan bagi nama Tuhan, itu yang boleh kami kerjakan. Bapa di sorga, dengan demikian pula ya Bapa, kami menaikkan doa kami. Secara khusus kami memohon, kiranya Engkau menilik keberadaan kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Dalam masa sukar sulit, dalam masa pandemi saat ini yang sedang kami alami. Secara manusiawi kami mungkin seringkali kami merasakan bahwa kami sendiri, bahwa kami hampir menyerah dan tak mampu menjalankan hidup kami. Berbagai dampak yang diakibatkan oleh pandemi ini sungguh-sungguh kami rasakan ya Tuhan. Tetapi kami bersyukur karena kami punya Allah yang senantiasa meneguhkan, menguatkan kami, yang senantiasa menuntun kami untuk melihat apapun hal yang tengah kami alami dan jalani, sesulit sekalipun saat ini, kami tetap diberikan kemampuan, kami tetap boleh bersuka cita karena kami percaya anugerah dan berkat-Mu senantiasa terjadi, dan cara Tuhan yang tak terbatas akan senantiasa melingkupi kami sekalian, mencukupkan kami, membentengi hidup kami, bahkan mengelola kehidupan kami dengan baik. Bapa di sorga, demikian juga ya Bapa sorgawi, syafaat kami serahkan kehidupan bangsa dan negara kami. Dalam masa pandemi ini Tuhan, Engkau perlengkapi para pemimpin kami dari pusat hingga ke daerah-daerah, agar melewati setiap pekerjaan kebijakan yang dilaksanakan, boleh menghadirkan hal yang terbaik, memampukan memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Sehingga dengan demikian bersama seluruh dengan warga masyarakat, kami boleh bersama-sama bergotong royong melakukan yang terbaik agar pandemi ini segera berlalu. Oleh sebab itu berkati semua orang yang ambil bagian di dalamnya, baik para medis, sukarelawan, donatur atau siapapun yang bertugas di dalamnya. Biarlah Tuhan Engkau berkati, sehingga dan demikian ya Bapa, dalam kebersamaan kami sebagai warga bangsa, kami boleh bersama-sama melawan penyebaran COVID ini, sehingga nantinya boleh kami hadapi. Bapa di sorga, Bapa di dalam Yesus Kristus, demikian juga kami bersyafaat bagi saudara-saudara kami dan juga setiap orang yang mengalami dampak langsung dari pandemi ini Tuhan. Berkati mereka Bapa, kuatkan iman pengharapan mereka, berikan semangat selalu. Biarlah kekuatan itu boleh memberikan mereka kemampuan untuk boleh tetap menjalankan kehidupan mereka, bukan pasrah, tetapi tetap berserah hanya kepada Tuhan. Karena kami percaya hidup kami ada dalam kendali Engkau. Biarlah Engkau arahkan selalu pemikiran kami dan mereka sekalian memiliki pemikiran yang positif untuk bisa mengelola kehidupan kami dengan baik. Bapa dalam sorga, secara khusus sidang jemaat-Mu yang ada di Marturia ini, pribadi tiap pribadi, rumah tangga, keluarga, dalam usaha pekerjaan, aktivitas apapun yang dijalankan, Tuhan berkati, Tuhan pimpin dan pelihara. Biarlah momen hari ini dalam rangka bersama-sama umat-Mu, kami memperingati kenaikan Yesus ke sorga, menjadi momen yang indah bagi kami untuk memperbaharui diri, menjadi tempat yang indah bagi kami untuk boleh menguatkan iman dan pengharapan kami, bahkan memberikan semangat bagi kami untuk terus melakukan kehidupan kami dengan sebaik-baiknya. Bahkan kami mampu bersaksi di tengah-tengah kehidupan kami, walaupun dalam masa-masa sulit saat ini. Bapa di sorga, Bapa di dalam Yesus Kristus, dalam pergumulan dan pengharapan, dalam sukacita dan duka cita, dalam sakit sehat kami semua, kami hanya serahkan kepada Tuhan. Bapa di sorga, Bapa di dalam Yesus Kristus. Demikian juga gereja-gereja-Mu, secara khusus gereja Kalimantan Evangelis dan juga majelis jemaat yang ada di Marturia ini. Berkati kami semua yang ada di dalamnya ya Tuhan. Biarlah dalam masa-masa ini Tuhan, kami tetap boleh menjalankan penata layanan dengan baik. Kami saling menguatkan, kami tetap memberi diri untuk memberi semangat dan sukacita
menumbuhkan iman, pengharapan, kekuatan bagi seluruh sidang jemaat. Demikian juga Engkau berkati seluruh pekerja-pekerja Tuhan yang telah Engkau panggil dan utus di dalamnya, sehingga apa yang boleh kami lakukan adalah untuk kemuliaan bagi nama-Mu bersama-sama dengan seluruh keluarga besar yang senantiasa mendukung pekerjaan dan pelayanan yang kami lakukan. Bapa dalam sorga, Bapa dalam Yesus Kristus, inilah keberadaan kami sekalian di hadapan-Mu. Kami serahkan dengan penuh sukacita, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah ajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ada kesempatan bagi kita untuk mempersembahkan syukur kita. Namun sebelumnya kita mendengarkan nas pengantar persembahan dari 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-12 yang demikian bunyinya. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima, kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu. Mari kita berdoa untuk persembahan. Kami persiapkan persembahan kami untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Sebagai ungkapan syukur kami atas seluruh berkat yang telah Engkau karuniakan bagi kami. Terimalah dan berkatilah. Kepadamu kami bersyukur. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 246, bait 1 sampai yang ketiga. Pencipta
Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, saya undang kita berdiri, kita akan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.